Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran pemrograman dasar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perulangan for. Diharapkan setelah belajar ini Anda dapat menjelaskan pengertian perulangan for, dapat menerapkan statement atau perintah kontrol perulangan for, dapat menguraikan langkah-langkah pembuatan program struktur perulangan for, dan dapat mempraktikkan pembuatan program dengan menggunakan struktur perulangan for. Bagaimana ilustrasi perulangan for di dalam kehidupan sehari-hari? Kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalkan di dalam sebuah kelas ada seorang guru dengan 8 siswa. Guru tersebut memberikan tugas untuk dikerjakan siswa. Setelah selesai, siswa mengumpulkannya untuk dikoreksi oleh guru. Proses guru mengecek koreksi tugasnya, guru akan melihat apakah selesai memeriksa 8 tugasnya, karena belum dimulai, belum memeriksa satu pun, maka pasti jawabannya tidak. Guru pun mengambil satu tugas siswa untuk dikoreksi, untuk diperiksa. Maka tugas yang sudah diperiksa akan bertambah menjadi 1. Lalu guru pun akan mengecek apakah selesai periksa 8 tugas. Karena baru 1, tentu jawabannya tidak. Maka guru pun mengulangi lagi, ambil lagi satu tugas siswa. Kemudian setelah selesai, tugas yang sudah diperiksa akan bertambah menjadi 2. Lalu dicek lagi, sudah selesai periksa tugasnya, 8 tugasnya, masih belum, lakukan lagi. Begitu akan terus dilakukan proses pemeriksa tugasnya sampai ketika dicek selesai memeriksa 8 tugas, jawabannya ya, maka guru akan selesai memeriksa tugas. Itulah ilustrasi perulangan for. Di awal pada perulangan for sudah ditentukan berapa perulangan yang akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan flowchart berikut. Mulai dari start, kemudian ada nilai awal. Dengan nilai awal ini, kemudian akan dicek kondisinya, apakah memenuhi untuk dilakukan perulangan atau tidak. Jika memenuhi untuk dilakukan perulangan atau true kondisinya, maka akan dijalankan pernyataan yang akan diulang. Lalu, nilainya akan berubah menjadi bertambah atau berkurang. Nilai yang baru ini akan dicek pada kondisi, apakah masih memenuhi atau tidak. Jika masih memenuhi, maka pernyataan akan dijalankan. Begitu seterusnya, sampai ketika dicek kondisinya ternyata tidak memenuhi lagi atau kondisinya salah, maka perulangan akan berhenti dan program akan selesai. Pada perulangan for, di sini ada 2 jenis perulangan for, yaitu perulangan for menaik dan perulangan for menurun. Struktur pada perulangan for menaik yaitu for dengan ada nilai awal, kondisi, dan variabel. Nah, yang membedakannya di sini. Pada perulangan for menaik, variabelnya plus atau increment. Baru akan dilakukan pernyataan yang akan diulang. Jika pada perulangan for menurun, variabelnya min atau decrement. Nah, contohnya pada berikut. For dengan tipe data integer, variabelnya C mulai dari 1, kondisinya selama C-nya kurang dari sama dengan 5, kemudian nilai variabel C-nya menaik. Yang dijalankan adalah tampilkan C. Maka output programnya karena mulai dari nilainya C1, selama C-nya kurang dari sama dengan 5, maka akan dijalankan menampilkan variabel C. Tetapi ketika nilai C-nya 6 sudah tidak memenuhi kondisi, maka perulangan akan berhenti. Nah, bagaimana jika di perulangan for menurun? Contoh, ada variabel J, nilai awalnya 5, kemudian ada kondisi selama J-nya lebih dari 1, maka lakukan perulangan dan variabel J-nya menurun. Tampilkan variabel J. Maka outputnya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ketika nilai 1 ini menurun lagi, nilainya 0 sudah tidak memenuhi kondisi. 0
tidak lebih dari sama dengan 1, maka perulangan akan berhenti. Nah, itu yang membedakan atau contoh antara perulangan for menaik dan perulangan for menurun. Silakan dipelajari lagi, dipraktikkan pada bahasa C++. Untuk materi ini dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.